Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Rahmawati dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan membacakan kesimpulan tentang mata pelajaran PKWU yang berjudul Analisis Perencanaan Produk Massal. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa like dan subscribe video saya. Bagi yang sudah like dan subscribe video saya, terima kasih banyak. Baiklah, di sini saya open book. Saya membaca langsung ini karena di dalam buku ini adalah materi atau kesimpulan yang sudah saya buat sendiri, yang sudah saya rangkum sendiri. Baiklah, judul materinya yaitu analisis perencanaan produk massal. Jadi saya akan menyimpulkan analisis perencanaan produk massal ini, yang dimana produk massal juga dikenal sebagai aliran atau produksi terus-menerus. Adalah sistem produksi dalam jumlah besar dari produk yang standar, termasuk pada unit berkaitan bersama-sama dengan pekerjaan produksi dan produksi batch. Itu adalah salah satu dari 3 metode produksi. Jadi di dalam analisis perencanaan produksi ini ada juga tuh pengertian produksi massalnya. Lanjut. Terus itu dalam analisis perencanaan produksi massal itu ada juga perencanaan usaha aspek produksi massalnya. Perencanaan usaha yang dimulai menggunakan konsep dasar dalam aspek produksi, demikian hanya dengan produksi massalnya. Jadi ini tadilah perencanaan usaha aspek produksi massal, yaitu perencanaan usaha yang dimulai mengetahui konsep dasarnya. Lanjut yang B-nya, yaitu penyusunan rencana usaha produk. Proposal usaha atau rencana usaha adalah salah satu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan dana. Untuk memperoleh pinjaman modal, wirausaha harus membuat rencana bisnis atau proposal usaha bisnis, informasi lengkap tentang usaha yang sedang atau akan dijalankan serta jumlah modal yang akan diperlukan. Jadi di sini nih kita bisa juga meminjam modal, tapi dengan kita membuat proposal yang lebih detail agar orang itu tadi bisa memberikan atau meminjamkan uang untuk modal usaha kita. Lanjut, di sini ada juga faktor-faktor yang harus diperhatikan, diantaranya tujuan yang realistis, fleksibilitas, besaran waktu. Setelah itu ada tahap proses produksinya. Proses pembuatan dapat digambarkan sebagai sesuatu sistem input ataupun output. Input adalah bahan yang digunakan untuk membuat produk. Output meliputi mengubah baku, perlahan waktu, kehalusan, uang, manajemen peralatan. Di antaranya subsistem dari suatu sistem. Jadi tahap proses produksi ini tadi sangat berpengaruh besar karena dia tuh di situ ada tahap-tahap prosesnya bagaimana dan dari awal sampai jadinya seperti itu. Jadi kita lanjut yang D, perencanaan produksi. Tujuan pendahuluan produksi adalah merencanakan dan mengubah arus bahan memasuki suatu proses penawaran dan publik sedemikian rupa sehingga keuntungan yang menjadi sasaran perusahaan dapat tercapai. Dan dilanjutkan dengan fungsi produksi. Untuk melaksanakan fungsi diperlukan rangkaian kegiatan yang membentuk suatu sistem produksi. Fungsi utama kegiatan produksi yang dapat diidentifikasikan yaitu proses produksi, perencanaan, produksi, pengendalian, dan pengendalian produksinya. Dan lanjut, menyusun rencana produksi. Proses produksi adalah metode dalam teknik untuk menilai keusahaan suatu produk dengan mengoptimalkan sumber produksinya. Merencanakan produk. Sistem produksi dapat dilaksanakan menjadi 2 jenis, yaitu sistem push, tekanan, dan sistem pull. Jadi kesimpulannya yang sangat-sangat singkatnya dari analisis perencanaan produk massal ini tadi,
Jadi sebelum kita melakukan sebuah produk, kita harus menganalisisnya terlebih dahulu, yaitu dalam melakukan konsepnya, perencanaannya, faktor-faktornya. Kita harus memikirkan itu terlebih dahulu. Apabila tidak kita melakukannya, maka bisa jadi kemungkinan produk ataupun barang yang akan kita jual itu sangat kecil kemungkinannya untuk lakunya begitu. Jadi setiap kita ingin menjual suatu produk, kita harus lebih teliti dalam melakukan hal-hal yang memang benar-benar membuat produk kita itu menjadi laku dan pemasarannya lebih laris seperti itu. Baiklah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.